Baik, saya akan menerangkan materi integral untuk kelas 11 matematika wajib ya. Tapi sebelumnya kita perlu mengingat materi turunan. Nah, pada materi turunan yang lalu kita tahu bahwa kalau ada fx sama dengan ax pangkat n, di mana a adalah koefisien, x-nya variabel, n adalah pangkat, maka turunannya menjadi a kali n x pangkat n min 1. Oke ya. Nah, sekarang untuk materi yang baru yaitu materi integral. Ini biasa disebut juga dengan kebalikan dari turunan atau anti turunan. Nah, bagaimana mengintegralkan atau anti turunan itu? Apabila ada integral ax pangkat n dx. Jadi ini adalah fungsinya, ada koefisien, variabel, dan pangkat, dan harus diberi tambahan dx. Ini sebagai pasangan daripada simbol integral. Artinya kita mengintegralkan terhadap x. Maka hasilnya langsung saja koefisien atau a dibagi dengan pangkat ditambah 1 atau n plus 1. Variabelnya tetap yaitu x, kemudian pangkat ditambahkan 1 dan ditambah dengan c. C ini adalah konstanta, jadi tetap diberi plus c. Baik, kita aplikasikan pada soal yang sederhana dulu untuk masalah integral. Yang pertama, apabila ada integral 3x pangkat 2 dx, maka hasilnya adalah 3/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Kita bisa sederhanakan menjadi 3/3 x pangkat 3 plus c, atau sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara integral dengan turunan? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa integral itu adalah anti turunan. Jadi kalau kita lihat ini hasilnya x pangkat 3 plus c. Sekarang kita pikirkan kalau ada fx sama dengan x pangkat 3 plus c, c-nya kita ambil saja angka paling sederhana 1. Maka kalau kita turunkan, hasilnya adalah 3x pangkat 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti bentuk awal. Nah, itulah hubungan antara integral dengan turunan. Jadi yang ini adalah integral, yang ini adalah turunan. Kita akan fokus pada pembahasan integral. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 ya. Apabila ada soal integral akar x akar 4 x pangkat 3 seperti ini dx, maka hasilnya adalah, kita ubah dulu dalam bentuk, ini masih integral ya, dalam bentuk pangkat biasa.
akar 4 dari X pangkat 3 itu kan sama saja X pangkat 3/4 dx. Nah, baru ini kita integralkan. Maka hasilnya adalah koefisien dibagi pangkat. Ini kan artinya koefisiennya 1. Maka ditulis 1 dibagi pangkatnya berapa? Pangkatnya 3/4. Maka dibagi 3/4 ditambah 1. Ditambah 1 itu sudah pasti ya. X sebagai variabel pangkat ditambah 1. Jangan lupa ada plus C. Kita sederhanakan, jadinya 1/3/4 ditambah 1. Hasilnya adalah ini per 4. Jadi ini tetap 3 ditambah 4 ya. X pangkat sama ini juga per 4. 3 tambah 4 berarti 7 plus C. Maka hasilnya adalah 1/7/4 X pangkat 7/4 plus C. Yang di atas dengan yang di bawah nilainya harus sama. Nah, sekarang 1/7/4 kan bisa menjadi 4/7. Kita sederhanakan. X pangkat 7/4 plus C. Maka ini hasil dari contoh soal yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3, yaitu apabila ada integral X pangkat 5 min 1 dibagi X pangkat 2 dx. Maka ini hasilnya adalah ya, kalau di materi turunan kita melihat ini sebagai U per V ya, tapi jangan salah, ini bukan turunan tapi integral, sehingga cara mengerjakannya lain. Kita ubah dulu X pangkat 5 min 1 per X pangkat 2. Ini kan sama saja, kita bisa jabarkan jadi X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 dikurangi 1 per X pangkat 2 dx ya, seperti ini. Kemudian baru kalau sudah dipecah seperti ini, kita bisa mengintegralkan. Nah, nanti yang depan diintegralkan, dikurangi yang belakang juga diintegralkan. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ini ada X per 5 dibagi X per 2. Jadinya adalah X pangkat 3, benar. Dikurangi 1 per X pangkat 2 dx. Oke. Ini kita sederhanakan lagi, jadi integral X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 2, kan X pangkat min 2 dx. Seperti ini kan. Nah, baru kita bisa mengintegralkan karena bentuknya sudah sederhana, sehingga hasilnya 1 per 3 plus 1, 4. X pangkat 3 tambah 1 juga 4. Dikurangi 1 per pangkatnya kan negatif, berarti tetap negatif ditambah 1. X pangkat negatif 2 ditambah 1 ditambah C, itu pasti ya. Jadi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1 min 1 X pangkat min 1 plus C.